Supiens, sekali lagi shalom. Siapa yang percaya dan bersuka cita karena akhirnya kita bisa sampai di penghujung akhir bulan Juli, boleh yang lambaikan tangannya. Percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Dan minggu ini kita akan mengakhiri series Fit for Purpose. Jadi sebelum kita akan melanjutkan ibadah pada hari ini, kita mau datang dulu sama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Dan aku percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini siang hari ini, kita adalah anak-anak kesayangan dan kebanggaan Bapa di surga, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur kami ya Tuhan kepadamu sebab Engkau Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tidak ingin kami hidup menjadi yang biasa-biasa aja. Engkau ingin seluruh hidup kami, hati kami, pikiran, jiwa, kekuatan dan tubuh kami semuanya sehat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya siang hari ini kami boleh datang kepadamu, menghampiri hadirat-Mu, menghampiri kasih karunia-Mu dengan yang terbaik, dengan apa yang bisa kami lakukan dengan tubuh kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. But what's the value without you? I could write 1,000 songs to captivate your heart, but more than offering, Lord, you say the depths of me. You see me, you see my heart through the eyes of your mercy, in the light of your Son. You love me with open arms, and I'm proud of the Father. I was once a prodigal, burdened by my shame till you came running.
syukur-Mu. You see me, you see my heart, through the eyes of your mercy, in the light of your Son, you love me with open arms, and the pride of your Father. Terima kasih Yesus. Segala puji-pujian kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuliakan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan pada siang hari ini kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Shalom Kubiel. Sekali lagi shalom. Aku mau lihat tangan-tangan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Lambaikan tangan, boleh sapa kanan kiri depan belakangnya dong. Bilang Tuhan Yesus kita berkuasa. Siang hari ini yang percaya Tuhan kita berkuasa boleh suarakan. Kita sembah Tuhan kita, amin. Sama-sama kita tepuk tangan semua. Mari bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, nama
bagimu Tuhan. Sekali lagi ya, semua dengan segenap hati. Engkau yang termulia di bumi di surga. Kau lihat tangan-tangan kami Tuhan, kami menyembah Allah yang perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang perkasa. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. To BM, are you ready to praise the Lord? Shout haleluya. Percaya Tuhan kita ada, sorakan ya ya ya. Woo.
sumber kemenangan kami Tuhan Yesus. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuh biar bisa lebih lagi untuk memuji Tuhan. Shout Choir, are you ready to praise the Lord more? Tuh biar masih semangat untuk memuji Tuhan. Come on, let's go. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, sekali lagi. Lebih dilemesin, lebih digoyang buat Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sorakan haleluya. Saya rasa kita bisa memberikan yang lebih baik lagi buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang sungguh bersuka cita ada di rumah Tuhan hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Welcome home 2 PM GBI PRJ. Sangat bersuka cita untuk kita bisa berada di sini. Tentunya welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di ibadah 2 PM. Saya tadi mendengar laporan ada Rizal yang dari Surabaya ada di sini. Welcome. Ada juga Daniel dari Intercon ada di sini. Lalu Michael juga ada di sini. Welcome. Lalu salah satu pelayan kita yang sudah pindah ke Kalimantan dan sekarang kembali, tetapi kembali sudah bersuami, saudara ya. Ada Elia dan Yosua di sebelah kiri. Kita berikan tepuk tangan. Welcome home. Ada Annabelle dan Kevin. Lalu ada William dan juga membawa saudaranya ya. Dan ada satu yang kekurangan, yaitu salah satu anak binaan saya dari sejak youth. Ada Dylan baju biru di sana, just came back from Japan. Saudara-saudara, tepuk tangan buat dia. Welcome home. Dan welcome home bagi semua teman-teman yang mungkin belum disebutkan. This is where we belong. Amin, saudara-saudara. Ya tentunya saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat pada saat kita memberikan persembahan, itu adalah salah satu bagian dari ibadah kita kepada rumah Tuhan. Kami berdoa, kita berdoa. Pada saat kita memberikan persembahan, itu sebuah bentuk ekspresi ucapan syukur kita kepada Dia. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, talenta, opportunity, kesehatan, skill, semuanya berasal dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini.
Kalau kami boleh freely worship you, kalau kami boleh sungguh-sungguh beribadah di wadah yang luar biasa ini, kami mau membawa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Biar kiranya Tuhan pada saat kami memberi, ini adalah langkah iman, ibadah kami, mengucap syukur kepada Engkau atas apa yang sudah Kau lakukan dan apa yang Kau akan lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati pemberian kami biar menjadi Tuhan sesuatu yang menjadi alat untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silahkan memberi saudara. Saudara bisa memberi dengan scan QR code yang ada di depan layar atau yang ada di depan kursi saudara-saudara. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Sambil kita memberi, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Yang pertama-tama, tidak jemu-jemunya kami akan memberikan informasi tentang COOL. COOL itu singkatan dari Community of Love. Di 2 PM kita mempunyai 11 COOL, saudara. Saya sungguh berdoa kita mempunyai 20 COOL. Amin, saudara. Di depan ini kita ada 4 yang di-highlight, yaitu yang dilakukan secara online. Ya. Dan ternyata yang online justru yang paling cepat multiplikasi, saudara. Ya, kalau saya boleh kasih lihat yang Cool Rejoice itu kalau nggak salah sudah multiplikasi 2 kali, saudara. Ya, sangat luar biasa. Ada di sini teman-teman Cool Rejoice, mana suaranya? Oh, ada di sebelah sana, saudara ya. Kalau saudara-saudara belum tergabung dalam Community of Love, please join, scan, nanti akan dibantu oleh admin Cool untuk menempatkan saudara-saudara di tempat yang tepat. Selain itu, saudara-saudara, kita ada volunteers. Jadi teman-teman selain berkul, setelah berkul, digembalakan, kita sangat encourage buat teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu dalam melayani Tuhan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa saudara lakukan dalam hidup saudara. Ya, saya bisa katakan di 2 PM kami mempunyai departemen pelayanan yang cukup banyak. Kami mempunyai Sunday service, praise and worship, creative team, nursery team. Ya saudara ya, senang sekali bisa welcome Grace di choir setelah menikah dari Cilegon kembali ke Jakarta, ada di sini. Nah saudara, kalau saudara mempunyai talenta, saudara mempunyai skill, please ya persembahkan itu untuk membangun rumah Tuhan bersama-sama. Selain itu saudara, saya akan umumkan selain Community of Love, kita juga mempunyai namanya Community Activation. Dan kebetulan kita akan mengadakan mini soccer saudara ya. Mini soccer tanggal 10 Agustus. Ya, buat teman-teman yang suka sepak bola, saudara-saudara bisa join, bisa scan QR code. Nanti kita akan bermain bersama-sama, tentunya dengan fun, dengan sopan, ya. Dan kita akan saling membangun hubungan melalui olahraga. Saya bersyukur sekali di 2 PM, saudara. Sejak tema Fit for Purpose, saya melihat jemaat kita sangat aktif berolahraga. Betul ya, saudara? Berapa banyak yang sebulan ini berolahraga minimal 1 kali? Angkat tangan nih tinggi-tinggi. 1 kali minimal. Wah banyak juga ya saudara ya. Ada yang lebih dari 2 kali. Ada juga saudara. Haleluya. Yang tiap hari ada yang tiap hari ya saudara ya. Pagi siang sore kayak minum obat ya saudara ya. Haleluya. Apakah ada sejak kita melakukan Fit for Purpose ini monthly tematik dengan khotbah yang bersambung luar biasa, ada yang mulai jaga makan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jaga makan. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Saudara, terus nantikan the monthly team yang akan kita adakan di 2 PM. Boleh saya spill sedikit ya untuk bulan depan. Monthly teamnya akan berubah dari Fit for Purpose. Kita akan mengadakan tema yang baru di bulan Agustus, yaitu Beyond 9 to 5. Lebih dari sekedar jam 9 sampai jam 5 sore kita bekerja. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang excellent dalam marketplace. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. I don't mean to spill this, but I will spill it for you. Just for you, okay? Kita akan diberkati oleh salah satu CTO dari perusahaan unicorn di Indonesia yang terbesar, dan dia akan mengadakan talk show di sini, akan memberkati saudara-saudara, dan saya percaya kita akan banyak belajar prinsip, dan dia juga anak Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, pastikan ada terus di sini di 2 PM, kita akan diberkati bersama-sama dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara-saudara, sedikit saya akan bagikan tentang culture di 2 PM. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua yang bekerja pasti tahu pada saat kita bekerja di satu perusahaan, kita tidak mau ada di perusahaan yang toxic. Betul ya saudara-saudara ya? Itu bahasa Gen Z banget, toxic gitu ya.
Nah oleh karena itu kami di 2PM sangat mengusahakan yang namanya healthy culture. Dan di 2PM kita mengusahakan ada satu singkatan yang kami buat namanya BREW, saudara. B-R-E-W. Boleh ditampilkan slide-nya, B-R-E-W. Ya. BREW. BREW means belong, responsive, expressive, and warm. We belong to the house. We are responsive to the word of God. We are expressive in worship. And we are warm towards each other. Hari ini saya akan bagikan sedikit tentang we belong to the house. Apa arti belong, saudara? Belong artinya adalah pada saat kita datang ke gereja, kita bukan sekedar datang untuk mengkonsumsi, tapi kita datang untuk berkontribusi. Katakan amin, saudara. Itu perbedaan yang besar bahwa pada saat kita datang ke rumah Tuhan, kita datang bukan hanya sekedar untuk menerima. Apa ya buat gue ya? Gue dapat apa ya? Apa yang gue bisa dapat ya? Siapa ya pembicara? Siapa ya WL-nya? Lagunya seperti apa ya? It's not about us, but it is always about Him. Amen. Nah pada saat kita datang ke 2PM, saya berdoa kita mempunyai culture ini bahwa we belong to the house. Siapapun pembicaranya, kita datang duduk di bawah otoritas firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya ingat saudara waktu almarhum mama saya ada, saudara, dia selalu suka bikinin saya sayur asem dan ayam goreng, saudara. Dan pada saat saya pulang dari Australia, saya dulu tinggal di Australia cukup lama, saya selalu cari yang namanya sayur asem dan ayam goreng mami saya. Nggak peduli di tetangga lagi masak steak, nggak peduli di tetangga ada Korean barbecue, tapi karena saya anak mama saya ada di dalam rumahnya dan makan makanannya. Amin, saudara. Oleh karena itu saya berdoa buat kita anak-anak Tuhan. Kita bukan pengunjung mall, saudara. Tetapi kita adalah murid-murid Kristus yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Katakan amin, saudara. We belong to the house. Katakan kanan kirimu, we belong to the house. We belong to the house. We belong to the house. Ya, haleluya. Nah sebagai salah satu komitmen untuk kita belong to the house, that means we belong to each other. Dan hari ini kita akan mengadakan doa syafaat bersama-sama. Ada banyak sekali prayer request yang sudah masuk. Saya berdoa saudara, mungkin ini bisa menjadi langkah pertama buat kita melayani Tuhan, yaitu kita mendoakan teman-teman kita yang membutuhkan. Amin saudara. Ada banyak prayer request yang masuk, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tundukkan kepala. Shikara bara 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 bara. Mari bangun iman kita. Shikara bara bala 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 bala. Shikara bara 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 bara. Shikara bara 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 bara. Bapa kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mau bawakan pokok-pokok doa buat teman-teman kami yang membutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan, pada saat 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mendengarkan doa kami Tuhan dari rumah ini. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang bergumul dengan stroke tulang. Kami ucapkan berkat kesembuhan terjadi atas dia dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman kami yang berdoa supaya bisa mendapat kesempatan berkuliah. Tuhan berkati dan bukakan jalannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong mereka supaya Tuhan mereka boleh diberikan skill dan persiapan yang matang dan juga perkenanan Tuhan untuk bertemu dengan calon employer yang tepat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang kesulitan keuangan. Kami mengucapkan berkat Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Tuhan berikan Tuhan kesempatan bagi mereka untuk bisa menghasilkan uang untuk membayar mungkin hutang atau apapun itu juga Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan teman kami Tuhan yang minggu lalu mengalami kecelakaan dalam matanya Tuhan. Kami berdoa matanya yang cedera. Kami berdoa kami mau ucapkan berkat buat teman kami Tuhan supaya matanya boleh pulih segera Tuhan. Kami berdoa Tuhan apapun yang sedang dialami Tuhan biar dia ditangani oleh dokter yang tepat dengan penanganan yang tepat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pasangan hidup buat teman-teman kami yang belum mendapatkan pasangan hidup. Teman-teman yang belum dapat pasangan hidup, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat teman-teman yang belum mendapat pasangan hidup. Tuhan boleh temukan mereka dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat di waktunya yang tepat Tuhan Kau boleh mempersiapkan mereka supaya mereka bertemu dan segala sesuatunya indah di waktumu Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan boleh Engkau beracara dengan luas di antara kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi datang menyembah Tuhan. Bapa, kami melihat Tuhan betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu tak pernah
rencana berkesudahan Tuhan dalam hidup kami. Siang hari ini kami datang, kami bawa ucapan syukur kami, segenap hati kami Tuhan, penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Biarlah siang hari ini Tuhan Kau disenangkan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesona, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau
kepadamu. Siapakah kami Tuhan? Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagimu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Boleh kasih tepuk tangan baik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami rindu biar Engkau terus disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami juga mau duduk diam Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Bukakan setiap hati, setiap pikiran kami Tuhan, telinga kami. Biar kami menangkap Tuhan isi hati-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut berkat-Mu. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. PM sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanannya dulu dan bilang, puji Tuhan aku bersuka cita ketemu kamu siang hari ini di tempat ini. Tuhan baik, boleh kasih kata-kata kekuatan, pujian buat teman-teman sekitar sebelahnya. Dan silakan duduk. Dan siang hari ini kita sebenarnya kita sama-sama udah tahu ya kalau kita akan menutup sesi Fit for Purpose di bulan ini dengan talk show dari Dr. Cici Nugraha. Beri tepuk tangan. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kalau gitu aku mau invite host kita yang spektakuler se-Jakarta Utara pokoknya ya. Langsung aja
Koko Fendi dan juga Ibu Marcella. Yeay. Shalom 2PM. Shalom 2PM. Wah, luar biasa ya. Oke, kita hari ini mau talk show teman-teman. Tenang, nanti buat teman-teman yang mau nanya nggak boleh ya. Boleh Nggak, dong. Boleh ya. Tapi nanti kita udah siapin pertanyaan. Pertanyaannya sudah dirangkum teman-teman. Kurang lebih 12 tahun sebelum acara ini dimulai. Wow, panjang banget ya. Banyak. Ya. Tapi kita mau welcome dulu Dokter Cisi semuanya dong. Yeay. Sungkem Sampai dulu. cium tangan ya. Soalnya gue penasaran kalau habis makan pagi sore ngelewatin gedungnya iya, beliau. Benar. Ada yang tahu apa gambar apa yang di depan gedungnya beliau? Ada tahu? Apa? Hah? Biasa aja dong. Apa namanya? Nah Kok kan tanya diam dia. Aku dengernya ibu-ibu gitu katanya. Ibu-ibu. Gimana? Nanti kita jelasin ya. Tapi aku mau bacain profil dulu teman-teman. Di sebelah kita ini ada Dr. Cisi Nugraha, MD, MSc, MARS. Kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa nih Dr. Cisi. Saya penasaran terakhir ini Mars ambil kuliahnya sampai ke Mars atau... Bukan, beda. Ini Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit, betul. Luar biasa. Bener ChatGPT. Kita tahu ya kalau Dr. Cisi ini terkenalnya dengan before dan after. Betul. Ya, paham ya? Betul ya Beb ya? Before, after. Bener nggak? Enggak gitu ya tadi nggak ya? gitu, salah ya briefingnya. Enggak briefing nih Desi. Ya udah silakan. Oke dok, kita mulai aja ya. Yeay. Bagi yang mau penasaran nih dok. Asik nih. Menurut dokter nih, disiplin dalam pelayanan tapi itu nggak disiplin dalam gizi atau pola hidup menurut dokter tuh gimana dok pandangannya? Ternyata langsung ke pertanyaan saudara-saudara. Iya. Kirain mau perkenalan dulu kirain. Oh boleh dong. Oh, enggak, udah Perkenalan perkenalan dulu, boleh aja juga Sebenarnya dong. saya pengen tahu yang gedung tadi. Aku katanya nanti. Iya, boleh nggak Dr. Cisi dikasih Boleh. tahu? Oh ya ya? boleh gedung lu. Biar Terus lebih terang, santai ya. terus terang saya tuh terima kasih banget udah diundang di jam 2 PM ini karena Kenapa? saya merasa muda loh. Wah, ya, emang masih muda dong. Luar biasa ya. Emang masih muda ya. Iya kelihatannya memang masih muda memang. Iya. Amin. Tadi pas masuk saya bilang saya umur 25 apa 45 ini. 24, 25 lah dok. Mirip ya. 25 tahun, 20 tahun pengalaman. Wish, luar biasa ini. Amazing. Ini beneran dok itu yang di depan gedung tuh apa sih dok? Penasaran. Jadi Bang Pen tuh dari tadi di belakang layar itu udah nanya. Baru mau saya jawab, katanya nanti aja dia disimpan buat di depan Iya, gitu karena ya. banyak yang ngomong ke saya juga dok ini pertanyaannya penasaran gitu. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin, teman-teman kayak sama-sama Ya. muda aja ya. Yes. Buat teman-teman yang melintasi di jalan depan danau, itu kan kalau melihat patung besar, Betul. itu sebenarnya Nunjuk, adalah simbolis before. Wow, oh gua dong. Before. Before. Biar lewat sana selalu diingatkan, karena kan itu restoran semua tuh, restoran, Iya, restoran, iya restoran. lagi. Begitu ngeliat tuh Iya gak mau kan lagi. jadi before, betul kan? Oh, bener-bener. Berarti Iya. itu lambang before pas udah masuk jadi after. Masuk keluar jadi after. Masuk, Mantap. masuk. Boleh kali dok satu nih. Dan kebetulan memang saya itu pelukis. Wow. Dulunya saya mau masuk ITB, seni rupa. Yes. Tapi nggak keterima, makanya Ah. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang, Oke. keterimanya itu malahan di kedokteran, di Ah. FKUI. Mungkin FKUI, Tuhan Bu? di FKUI. Wow. Jadi sepertinya Tuhan bilang, kamu jangan mahat patung, kamu mahat orang aja. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang besar-besar gitu kan. Luar biasa. Yang besar-besar mana suaranya? Kok gak ada yang tunjuk tangan nih? Enggak, karena saya juga besar Oh, iya. gitu. Iya. Oke. Jadi udah inilah terbongkar sudah. Iya, jadi itu penasaran lambang saya. before ya dok ya. Iya itu lambang before. Untuk- Dan itu kan baru di pelataran kan. Yes. Kan belum masuk ke dalam ruang kudus Iya. dan maha kudus. Oh, wow, Waduh. wow. Wow, macam Musa kita dia. Itu istilah pasien saya. Jadi saya punya beberapa pasien yang hamba Tuhan. Jadi mereka tuh memang lucu ya, memang penuh sukacita gitu. Jadi begitu masuk, kadang-kadang dia suka telepon temannya, sebentar ya bro, saya lagi sudah di ruang kudus. Sebentar lagi saya masuk ruang maha kudus, maksudnya ketemu dokter. Kalau ruang kudus itu ruang penimbangan, jadi harus kudus. Oh iya benar. Sedangkan kalau di pelataran itu masih bagian depan Oh, gitu. gitu. Nah, Filosofinya. ketika kita masuk lebih dalam, di situ ada lebih banyak lagi yang bulat-bulat. Jadi bukan cuma patung yang bulat, nggak tahu kenapa saya tuh suka bulat-bulat gitu. Di dalam itu ada ikan dan ikannya juga Oh, bulat-bulat. buntel-buntel. Buntel-buntel dan patung-patung lain yang bulat-bulat karena memang Oh. saya suka patung karena saya seniman juga. Oh Jadi iya tadi ya. di dalam itu ya bulat-bulat. Susternya yang bagian depan agak bulat-bulat karena Oh,
Yang Karena- mau daftar. Harus bulat. Karena pasiennya itu sangat suka jajan makanan, jadi mereka kan nggak boleh makan. Jadi makanannya dikasih ke suster. Jadi kalau suster bagian depan bulat, makin ke dalam makin kecil. Itu aja sudah bukti ilmiah yang memperlihatkan. Makin dekat dokter Cici berarti makin fit ya. Iya, Makin ke ruang harusnya. makan. Betul. Aduh. Jadi sudah terjawab ya. Jadi udah Oke. nggak penasaran lagi ya di depan itu gambar apa dok? Gak gitu. penasaran ya. Oke. Oke, Nanti Dok. di akhir acara kita ada spesial tiket buat teman-teman. Betul. Nah, penasaran nggak? Nanti kita akan umumkan ya tahun depan. Kelamaan habis dong. ibadah. Silakan, ini dokter kita mau tanya Udah nih. boleh dok Ya. kita Boleh ya. nanya-nanya dok. Boleh. Oke dok yang tadi pertanyaannya dok. Disiplin dalam pelayanan tapi nggak disiplin dalam menjaga pola hidup tuh gimana dok? Ya, bagi kita ya sebagai umat Kristen, karena kan istilah Kristen itu kan berarti seperti Kristus. Artinya apa? Artinya kita diminta oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang bahwa kamu harus menjadi sempurna, sama seperti Bapakku sempurna. Dan Rasul Paulus bilang nanti pada saat Tuhan Yesus datang, semoga kamu sempurna tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi bukan cuman jiwa dan roh saja ternyata yang diharapkan sempurna, tapi juga tubuh. Dan bagaimana menjaga itu, kita harus mendisiplinkan diri. Karena yang kelihatan aja kita tidak bisa disiplin, apalagi yang tidak kelihatan. Karena tubuh itu hanya sebagai pembawa, ibarat kata seperti kita naik mobil. Ya. Kita dipinjamkan mobil dan kita ada di dalamnya. Karena kita itu sebenarnya terdiri dari tubuh, jadi kita adalah makhluk roh yang berada di dalam tubuh dan kita memiliki jiwa. Bayangkan kayak kita ada di dalam situ, kita adalah roh, tapi tubuh kita, mobil kita itu enggak kita jaga. Akhirnya apa? Tujuan kita yang harusnya mau pelayanan ke sana, akhirnya enggak bisa. Kenapa? Karena bannya kempes, karena lututnya sakit, atau enggak karena bocor proteinnya dari ginjal, akhirnya harus cuci darah misalkan. Akhirnya apa? Kegiatan kita melayani jadi terhambat. Makanya kenapa Petrus bilang di 2 Petrus 1 kalau nggak salah, itu ada step-step yang harus dilakukan supaya kita itu menjadi seperti dia. Dan salah satunya itu adalah penguasaan diri. Tentu yang pertama iman, habis iman kemudian kita harus setelah iman kebajikan, ya habis kebajikan kita harus perlu punya pengetahuan. Makanya pengetahuan itu penting banget. Kenapa? Karena kita harus tahu apa sih yang benar, apa yang salah, dan itu semua ada di firman Tuhan. Nanti dari pengetahuan baru penguasaan diri, baru ketekunan. By the way, pasien saya kalau yang bisa menguasai dirinya dan tekun untuk mencapai hasil, itu adalah yang punya tujuan hidup. Contoh ya, misalkan pasien yang mau nikah, itu cepet banget turunnya. Tapi kalau pasien yang nggak jelas arah, itu nggak lama gitu. Dibandingkan dengan pasien yang jelas dia mau, ada loh cita-citanya tuh mau ketemu mantan. Katanya saya mau membuktikan sama mantan kalau saya itu Mau glow up gitu tetap ya dok? bagus. Oh, balas dendam Balas ceritanya. dendam. Oh. Ya ada sih tujuan yang memang, ada lagi kemarin tuh lucu, tujuannya itu dia cita-citanya karena dia mau jalan-jalan ke mana, ke Bali kalau nggak salah, dan dia mau foto-foto di sana dan badan dia jelek kalau seperti ini. Padahal bisa pakai filter ya. Tuh. Tapi dia kayaknya pengen yang asli gitu. Jadi benar kalau kita punya tujuan, kita akan punya penguasaan diri Yes. dan ketekunan. Dan di Petrus juga bilang kan abis itu baru kesalehan dan kemudian kasih. Dan yang terakhir yang paling penting apa? Karena kita harus mengasihi diri kita sendiri, yaitu mengasihi bukan cuma jiwa dan roh tapi juga tubuh. Betul. Jadi disiplinnya tuh semuanya. Betul. Sekarang kan banyak yang bilangnya self love tuh malah jadi rewardnya makanan-makanan yang aneh-aneh Itu dok bukan ya. self-love Itu bukan self-love namanya. ya, dok. Apa tuh dok? Itu apa ya namanya? Nafsu makan kayaknya. Apa sih? Tapi benar penguasaan diri ya. Kadang-kadang hari Minggu tuh identik kalau pulang ibadah kita mikirinnya apa teman-teman? Bakmi. Nah coba diganti ya. Jadi apa? Bihun goreng lah atau apa. Aturlah masa nanya makan ke gua. Cuma boleh kasih kesaksian ya sedikit. Boleh, Boleh dong Dok. dok, boleh. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu karena hidup dalam kasih karunia-Nya Dia, dalam damai sejahtera. Karena arti damai itu kan sebenarnya lengkap, komplit, sempurna, seutuhnya loh. Kesehatan, kesejahteraan itu yang arti kata dari shalom sebenarnya. Damai itu artinya seperti itu. Jadi kita tuh penuh dengan kasih karunia yang berlipat ganda. Karena Allah kita kan Allah matematika yang berlipat ganda. 5
tambah 2 jadi 5.000 gitu kan. Jadi saya perhatikan kalau pasien saya hamba Tuhan, meskipun kebiasaannya, hobinya sama persis sama orang biasa gitu. Tapi separah-parahnya mereka tuh cuman paling punya kolesterol, sama berat badannya aja jadi besar gitu. Nggak yang sampai autoimun, nggak yang sampai cancer. Jadi itu aja kita bisa melihat bahwa keterkaitan antara rasa bersyukur, kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, itu akan memperbaiki tubuh kita. Wow. Tepuk tangan boleh teman-teman. Keren. Ini baru satu pertanyaan ya. Kita ada Panjang. punya 77. Banyak banget sampai besok dong. Sampai besok. Nice banget dok. Ya, silakan. Ada lagi Beb? Nah, kaitannya dengan tadi ya dok, berarti kesehatan tubuh tuh penting, kenapa kesehatan tubuh tuh penting secara rohani dok? Ya tentu penting secara rohani ya seperti tadi dibilang, karena ketika kita sakit pastinya kita nggak bisa melakukan bagian kita dalam pekerjaan Tuhan. Karena sebenarnya seperti ini kan 2PM ini kan saya baru tahu juga judulnya tuh Fit for Purpose. Nah pertanyaannya purpose buat apa? Purpose buat foto-foto di Bali kah? Purpose buat ngasih lihat ke mantan kah? Bukan kan, purpose itu adalah semuanya untuk pekerjaan Tuhan di bumi. Yes. Karena waktunya udah gak lama lagi. Jadi dalam waktu yang singkat ini apa yang bisa kita lakukan tadi, terus terang waktu pas saya ketemu tadi sama Bang Pen, sama Ella, saya bilang tadi sama kebetulan ada tim saya yang ikut, saya bilang aduh kok apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan ya, kayaknya ngelihat komunitas 2PM tuh aduh luar biasa loh, beneran keren banget. Puji nama Tuhan ya, puji nama Tuhan. Makanya harus sehat. Yes, harus sehat ya teman-teman ya. Ya waktunya udah gak lama ya. Aldi. Kok cuman ke Aldi? Oh, enggak. Semua dong, untuk semua. Temen gue itu. Bener. Ada pertanyaan ketiga nih, boleh aku bantu baca kali ya? Boleh. Dok, katanya di sini disiplin makan sebagai bentuk penguasaan diri. Pandangan Dokter Cissy gimana? Kalau disiplin makan tuh ini adalah bentuk penguasaan diri tadi kayak kata Dokter Cissy, benar gak pandangan dokter? Tadi udah pertanyaannya. Yang tadi udah dijawab sama Dokter Cissy ya, Hampir itu sama termasuk dalam penguasaan diri ya dok. Dan itu adalah salah satu dari buah-buah roh ya, Yes, penguasaan benar. diri. Hampir sama. Nah ini yang terakhir, yang terakhir nomor 4 nih aku penasaran. Saya sampai request saya yang nanya gitu. Iya. Ini kan kita dewasa muda ya teman-teman ya, kurang lebih hampir dewasa muda ya. Katanya kalau lagi stres, pelampiasannya itu ke makanan dok. Ini benar atau enggak? Karena teman saya Aldi kalau stres dia ngupas kuaci. Kulitnya dimakan, biji dibuang. Kayak Stres beneran ya itu gak ya? bener gak sih dok? Katanya kalau dewasa muda tuh kalau lagi stres pelampiasannya makan. Terutama coklat katanya bikin mood bagus. Iya, katanya butuh gula gitu dok katanya Iya, dok. banyak yang bilang begitu Iya, katanya. kita sih enggak ya. Iya, pandangan Dokter Cissy ngelihatnya gimana? Ya kalau stres beralihnya ke makan itu artinya belum mengerti bahwa keadaan sulit itu diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita menjadi pribadi yang sepenuhnya menjadi Kristus. Wah, dalam nih, deep. Karena di saat kita lemah maka kita kuat karena Tuhan yang kasih kekuatan. Amin. Dan secara kedokteran memang kenapa orang stres itu nyarinya gula-gula, nyarinya yang enak-enak karena memang gula itu merangsang area reward di otak. Dia akan ngeluarin dopamin. Area yang sama seperti ketika kita merokok, ketika kita kecanduan alkohol, ketika kita kecanduan misalkan pornografi, misalkan ketika kita kecanduan sesuatu drug abuse misalkan, itu adalah area yang sama dan setan menggunakan area itu. Dia tahu bahwa ketika kita makan satu besoknya akan mau lebih, jadi I want more and more, dan itu udah ada penelitiannya. Jadi area rewardnya itu membesar. Makanya kenapa mungkin saudara-saudara ngerasa ketika kita makan donat tadinya niatnya cuma mau 1/4 tapi kok jadi setengah, kok jadi 3/4 akhirnya jadi habis satu. Bener. Dan jangan salah, kita kan terkadang berpikir bahwa nggak apa-apalah sedikit aja. Ya. Jangan salah, lawan kita itu iblis, itu pinter banget, dia itu bagaikan ular katanya. Dan tadi saya sharing sedikit di belakang sama Bang Pen bahwa sifat dari ular itu enggak menerkam mangsanya itu langsung jebret gitu, enggak loh.
Ular itu kalau mau nerkam mangsa, dia itu diam dulu, dia memperhatikan keadaan, bahkan kita nggak pernah tahu dia ada di sana, tapi dia akan memperhatikan, dia mengamati, dia mempelajari kelemahan dan kesulitan dan kemampuan dari si targetnya. Begitu nanti pada saat yang tepat, dia akan samperin korbannya dan kemudian akan datanglah itu si gula-gula itu, entah dalam bentuk apapun itu, entah dalam bentuk WhatsApp atau entah dalam bentuk donat, entah dalam bentuk sesuatu yang lain yang pada saat kita paling rentan-rentannya, dan iblis tahu kita masih dalam tubuh karena tubuh ini sebagai mobil kita. Makanya kenapa manusia pertama juga dicobai makanan. Yesus waktu pas dicobai di padang gurun, Yesus tidak dicobai pada hari pertama karena setan itu ular. Dia mencobai pada saat lagi rentan-rentannya, mungkin ya hari ke-40. Makanya mungkin kalau saudara sekalian ngerasa kayak aduh pas lagi lapar-laparnya, lu pinter aja nih bawain beginian. Hati-hati, itu ada the scene behind the scene. Kalau ada teman ngajakin makan martabak, iblis. Bercanda. Karena, ngerti ya, intinya ngerti ya. Ngerti. Karena ada selalu, harus ingat satu hal, selalu ada yang tidak kelihatan yang memberikan hasil kepada yang kelihatan. Yes. Makanya dibilang perlawanan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan segala sesuatu yang tidak kelihatan, penguasa dunia di udara. Mungkin, saya bilang mungkin ada bagian-bagiannya ya. Ini yang bagian untuk, udah itu mah bagian kamu aja, dia mah jatuhnya di bagian makanan. Belah sini, oh dia jatuh di bagian ini. Ada yang bagian yang tentara yang mungkin lebih ini urusin perang, ya kan. Tapi ini urusin makanan, dia mah dikasihinnya udah. Karena kenapa? Yang tadi pertanyaannya, tubuh kita itu adalah bait Allah dan setan itu ingin merusak itu. Karena tubuh kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Makanya kenapa bait Allah itu kan ya tadi ada ruang pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Kita tadi dari tubuh, jiwa dan roh. Dan satu-satu yang bisa iblis kejar ke kita itu dari lewat panca indera kita. Dari apa yang kita lihat. Makanya jangan sering-sering nonton makanan. Nanti jadi kepengen dari apa yang kita dengar. Kita dengar tuh kata dia tuh katanya, makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus gaul. Banyak dong yang FYP-nya tuh burger, ada ya. Itu udah bisa di-report teman-teman. Sama rekomendasi makanan Sunter Gading tuh keluar tuh. Itu FYP-nya itu. Nanti kasih firman Tuhan kalau kayak gitu. Siap. Nanti saya komenin firman Tuhan. Di konten-kontennya. Nanti itu ada tertulis. Ada tertulis kata dokter Cisi. Iya. Ada tertulis masukkanlah segala perkara yang baik ke dalam. Ya itu karena selalu dari panca indera masuknya. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, nanti lewat mana kok bisa ya lagi lapar-lapar, itu enggak kebetulan loh saudara, itu memang strateginya musuh kita. Gitu, jadi yang buat nyari-nyari makanan, nyari manis-manis saat stres tuh itu hanyalah ilusi aja ya dok ya. Kita harus lepasin itu semua ya dok ya. Ya kalau makan martabak tuh satu aja, satu loyang. Soalnya kalau aku kadang suka lagi bete, suka dikasih coklat dok sama dia. Jangan ngadi-ngadi Anda, jangan ngadi-ngadi. Mending diajak jalan-jalan ya dok ya. Dia mah kode. Dibanding dikasih coklat-coklat ya dok, mending dia. Ya, kan harus gak boleh makannya tuh gak boleh gitu. Benar, oke. Ada pertanyaan lagi? Suruh jalan-jalan malah. Nih dok, ada yang bilang dok, hati, firman Tuhan yang bilang dok maksudnya. Hati yang gembira adalah obat. Nah menurut dokter ini, firman ini korelasinya antara keadaan hati dan kesehatan tubuh tuh gimana dok? Wow, deep ini deep. Ya firman Tuhan kan bilang dari hatilah terpancar kehidupan. Karena memang penelitian terakhir bahkan mengatakan bahwa yang bisa berpikir itu ternyata bukan cuma otak loh. Hati jantung kita itu berpikir, itu penelitian terakhir saudara. Jadi benar apa yang ditulis sama Alkitab sudah ribuan tahun yang lalu bahwa kita harus menjaga itu gitu. Karena sangat berkorelasi dengan apa yang ada di luar. Bahkan dikatakan dia bisa menyimpan memori, bisa berpikir. Tentunya nggak seperti otak berpikir ya. Cuman otak kita, hati kita, usus kita itu organ yang ternyata mereka punya neuron sendiri yang dengan caranya sendiri yang sangat rumit. Hati itu jantung tuh ada 40.000 neuron yang saling berkomunikasi satu sama lain. Makanya semua tubuh tuh saling berkaitan, ada 11 sistem sih dan mereka tuh makanya the more I know, the more I realize I don't know karena terlalu panjang dan lebar hikmat Tuhan. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Baru tahu loh saya jantung tuh bisa ngobrol ya sama bisa lambung. Berpikir.
Iya, bisa benar. berkomunikasi Betul, maksudnya. betul. Benar-benar. Soalnya kan kadang dok, menurut pengalaman nih dok, aku kan ada GERD tuh dok. Terus kalau misalnya stres dikit tuh dok langsung naik GERD-nya. Tapi kalau happy dia hilang dok. Jalan-jalan lagi ini mah. Enggak beneran, ini beneran. Oh ini beneran ya? Jadi waktu itu kayak lagi kambuh terus maksudnya ketemu teman-teman kan happy segala macam ketawa-ketawa. Itu malah jadi GERD-nya tuh kayaknya rasanya hilang gitu dok. Jadi beneran kayak ada korelasinya ya dok ya. Iya. Hati yang gembira tuh bener-bener Iya. bisa jadi obat gitu. Betul, bahkan ada yang bilang bahwa pencernaan kita itu adalah sebenarnya our first brain. Yes. Otak kita itu sebenarnya our second brain. Karena lebih banyak proses yang terjadi di sini dibanding di sini. Makanya kenapa setan selalu targetnya ke pencernaan, ke makanan. Karena memang di situ dan ada nervus vagus sebenarnya menghubungkan ini dengan ini. Yes. Makanya kenapa coba deh waktu pas pacaran dulu, Ya dok. pas pacaran dulu kan pertama kali ketemu tuh apa yang dirasain? Butterfly stomach kan? Ya, Tring bener. gitu. Karena memang ada saraf yang hubungin ke sini. Dan demikian juga ketika kita keracunan, apa yang kita rasakan? Sakit kepala karena memang berhubungan, enggak sakit kaki, tapi ke sini karena memang saling correlate satu sama lain. Gitu. Gitunya ke gua. Bener. Dan sebenarnya lebih banyak lagi sih yang terjadi dalam tubuh kita. Mungkin kalau ingat ayat di Mazmur 1 kan dibilang bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah yang banyak. Dan saudara tahu sistem susunan saraf pusat kita itu memang seperti pohon bentuknya. Jadi ketika kita memasukkan firman, ketika kita memasukkan sesuatu, dia itu akan berreplikasi dan seperti apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi otak kita itu seperti, pikiran kita itu adalah tempat seperti tanah itu kita kasih vitamin, kita kasih pupuk, kita kasih mineral, apapun yang kita kasih ke situ, nanti akan masuk ke dalam batang susunan saraf pusat di belakang, yang kemudian akan nyebar menjadi susunan saraf perifer dan akan memberikan apa buahnya. Makanya kenapa Alkitab itu luar biasa sih kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa saya bilang segala buku kedokteran, segala buku psikologi, segala buku hukum, segala buku sosial itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu buku yang harus kita pegang karena itu adalah semua ada di sana. Makanya kata Tuhan Yesus nggak ada satu kata pun yang boleh dihilangkan dari situ karena memang itu semuanya ada artinya. Wow, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Deep, dalam banget. Yes. Jadi apa yang tadi yang dibilang-bilang tuh di Alkitab udah ada ya dok ya? Sudah ditulis ya karena dia pencipta kita, Yes. jadi dia lebih tahu. Masuk akal itu, luar biasa. Kita next ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah kalau dulu di perjanjian lama nih dok, manusia kan tercatat berumur panjang. Menurut dokter itu apakah karena makanan yang dikonsumsi atau gaya hidup? Kira-kira ada pembelajaran apa nggak yang kita bisa terapkan di dalam hidup kita sekarang ini? Ya, memang kan Tuhan bilang setelah dosa semua upahnya adalah mati. Dan yang mati apa? Mati semua. Jadi mati secara roh kita kepisah dengan roh Allah sampai saatnya kita lahir baru. Tubuh kita juga mati dan ada tertulis jangan lupakan. Itu kalau di Alkitab dibilang jangan lupakan, itu berarti kita harus ingat. Satu hari bagi Tuhan itu adalah 1000 tahun bagi manusia. Semua manusia mati sebelum 1000 tahun. Dan demikian juga jiwa kita mati. Makanya orang banyak tidak banyak kita nemukan orang yang saleh di sini yang pikirannya benar, yang jiwanya benar. Nah, tapi meskipun 1000 tahun, tapi dulu itu memang lebih panjang bahkan sampai ratusan tahun dan yang paling panjang umur itu kan namanya Metusalah. Ya, Metusalah. Nah, by the way, kenapa Metusalah? Lucu loh, itu mungkin kalau saudara ini nyimpang dikit ya. Di di perjanjian lama kan ada Adam memperanakan Set memperanakan Enos bla 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 tuh sampai ke bawah sampai ke Metusalah. Itu ternyata secara bahasa aslinya itu ada artinya. Jadi artinya itu Adam itu adalah laki-laki. Jadi seorang laki-laki telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kedatangannya ke bumi sehingga pada saat dia mati akan membawa pemulihan. Itu artinya. Jadi genealogi sejarah yang kita ngelihat kayaknya dibaca cuma sekilas lalu padahal itu ada artinya. Dan Metusalah itu arti namanya adalah jika dia mati maka akan menjadi gitu. Nah, Metusalah mati, akhirnya air bah datang gitu. Makanya mungkin saya pikir Metusalah panjang umur karena mungkin saat itu mereka ngejaga supaya jangan sampai dia mati. Karena mereka tahu kalau mereka mati, kalau Metusalah mati, air bah datang. Dan akhirnya mati juga 960 tahun.
Nah tapi by the way kembali ke pertanyaan tadi, kenapa orang dulu panjang umur? Karena orang dulu itu semuanya mereka lebih makan sayur sesuai dengan perintah Tuhan, segala macam tanaman yang berbiji dan pohon yang berbuah itu yang harus kamu makan. Dan setelah air bah, kemudian mereka baru boleh makan daging-dagingan. Dan hasilnya setelah air bah kalau lihat di Alkitab itu umur yang 900, 800 itu langsung turunnya tuh jeret banget gitu. Ya, dan apalagi sekarang 70, 80 tahun saja sudah bersyukur gitu. Jadi sekarang apalagi kita hidup di akhir zaman yang segala sesuatu itu rasanya kayak toksik ya. Dan kalau contoh misalkan kalau dulu metik pisang, kalau sekarang pisang molen, pisang coklat, digoreng, keju. ya kan? Iya lagi, enak lagi. Kalau sekarang makan untuk kesenangan, bukan kebutuhan. Iya benar. Gitu, beda. Dulu orang mau ke pasar pakai keranjang, terbatas jadi kan. Sekarang pakai plastik. Jadi bisa plastik dilipat banyak jadi isinya. Jadi sudah banyak sekali perubahan-perubahan, belum lagi banyak sekali makanan yang sudah diubah karakteristiknya sehingga menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Intinya adalah dunia itu bukan menjadi semakin baik, tapi kita tuh lagi menuju ke sebelah sana gitu. Ibarat kata ya, saya waktu kecil itu suka main eskalator. Mungkin di sini kalau umurnya udah 45 tahun, zaman dulu kan kita nggak ada mainan. Mainannya eskalator. Ekstrim juga ya Bu. Nah, kalau sekarang es krim mainannya. Jadi eskalatornya turun, saya naik. Nah yang bisa jawab berarti ya dialah pelakunya angkatannya. Yang rusakin ini. Iya. Kalau saya berhenti, eskalator itu akan membawa saya turun kembali ke bawah. Nah, budaya yang sekarang kita sedang jalankan, yang sedang kita tempati, itu sedang membawa ke bawah. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak berusaha untuk mengembangkan diri kita, potensi kita, kita tidak berusaha untuk menjalankan keselamatan kita diam saja, kita pasti akan terbawa arus. Kita harus bergerak, Tuhan mau ngelihat kita bergerak maju, naik ke atas. Karena nilai-nilai kerajaan Allah prinsipnya sangat bertolak belakang sama kerajaan dunia. Bergerak ya teman-teman, jadi kita minggu depan semuanya akan parkir di lantai 1. Kita naik tangga sampai lantai 9. Itu sebuah langkah juga. Iya. Nanti kita request eskalator depan kita matiin ya. Boleh ya Dok kayak gitu. Tapi itu filosofi bagus. Tapi Dok, kalau ngomong-ngomong soal makan sayur, teman saya Egi, Dok, dia itu kalau makan sayur cuman pengennya satu doang. Kol apa Beb? Kembang kol. Dia kalau ada kangkung gak mau. Maunya cuman kembang kol, itu problem gak Dok? Mungkin dia punya kenangan tersendiri. Mungkin. Dengan kembang kol. Itu dia orangnya. Itu tuh dia kacamata, pemain bass. Dia kalau kemana-mana maunya makannya. Berarti setia, dia orangnya setia. Tapi itu gak apa-apa ya Dok ya. Aman-aman aja selama sayur. Nah itu dia makanya Allah kita tuh Allah yang sangat baik. Sangat baik karena dia tahu anak-anaknya tuh semuanya picky. Picky. Gue wakilin Gi. Saya kemarin ada satu hamba Tuhan datang. Kemudian hamba Tuhan besar. Besar maksudnya. Besar ya oke. Terus dia bilang bahwa, tapi dokter saya gak suka sayur. Terus tiba-tiba ada suara di sini bilang bahwa makanya aku ciptakan sayur banyak banget. Saya bilang sama dia, makanya Tuhan ciptakan sayur banyak banget. Itu seolah-olah kayak seorang ayah yang membuat baju buat anaknya, nih loh nak, nih baju warna hijau. Oh nggak suka ayah, ya udah nih warna merah. Oh nggak suka panas, ya udah warna putih. Masa ada 1000 baju yang ayahnya loh yang bikin sendiri nggak suka? Apa rasanya? Kata dia, ya kurang ajar sih tuh anak. Iya makanya bertobat ya Bapak, saya bilang gitu. Ayo. Gi bertobat Gi, lo. Tapi at least masih suka satu masih oke lah ya. Tapi Dok, itu ya. out of behind the scene. Iya Dok. Karena beliau hamba Tuhan. Jadi saya bilang, karena ada tertulis. Nah. Kamu harus memakan, ini yang harus menjadi makananmu. Segala tanaman yang berbiji dan pohon yang berbuah, itu yang harus menjadi makananmu. Dengar lagi kamu, hei. Terus dia jawab, tapi ada tertulis juga dokter di perjanjian baru. Nah, debat Alkitab udah ini. Apologetika tapi ya. Tapi akhirnya belakangan dia bisa. Bisa ya? Iya. Oh, kabar baik ya, kabar baik. Jadi mungkin gak cuma Egi, ada teman-teman yang di sini cuma pengennya kangkung atau apa segala macam. Tuhan ciptakan banyak ya, pesan yang lain. Segala macam. Yang penting bisa digoreng lah atau direbus. Ya ada soalnya pasien saya yang saya bilang, iya dokter saya makan sayur kok. Oh bagus, apa? Bakwan. Ya.
Sebenarnya ada sayurnya juga sih dok, dalamnya bener Memang sih. betul, ada wortel, sih, ada ada kol, kol. betul. Tapi kan- Bakwan kan sayur dokter. Gak kata salah dia. memang, gak salah dok. Nggak Bawa salah. aja ke sini dok. Gak salah sih, iya benar. Gak salah, tapi kan tepungnya banyak ya. Oke. Nah dok nih, kita mau nanya dok, ada tips nggak dari dokter nih buat anak-anak generasi muda? Mungkin Yes. do's and don'ts-nya yang bisa kita jalanin buat hidup Ini sehat. penting nih dengar ya teman-teman. Mungkin pesan saya adalah ingat bahwa yang pertama udah pasti tubuh kita itu adalah bait Allah. Yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan namanya. Jadi dan juga yang kedua adalah tubuh kita itu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Artinya apa? Bukan punya kita. Kalau punya kita, ya suka-suka kita. Lah ini punyanya orang lain yang sudah diberikan jaminan. By the way, Roh Kudus itu jaminan, Tuhan bilang. Bahasa Asia itu arabon. Jadi kalau zaman, bukan abon ya, takutnya gagal fokus. Arabon itu jaminan. Jadi zaman dulu kalau di Romawi gitu ya, kalau ada yang mau membeli barang yang mahal, kebayang saudara dan saya itu berarti mahal sekali di mata Tuhan. Itu orang yang belinya itu pasti akan taruh uang jaminan, itu arabon. Untuk supaya nanti ketika dia mau ambil barangnya dia akan lunasin. Tuhan bilang, aku sudah memberikan kamu arabon, jaminan Roh Kudus yang ditaruh dalam kamu supaya nanti ketika aku datang kembali yang mana sudah nggak lama lagi ngelihat tanda-tandanya, itu dia akan melihat mana milikku. Dan Rasul Paulus bilang harus ditemukan sempurna tubuh, jiwa dan roh. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus pelihara tubuh kita. Karena bukan cuma roh dan jiwa kita mengandalkan kasih karunia Tuhan yang berlipat ganda, enggak bisa seperti itu. Karena ini tubuh kita. Jadi apa pesan-pesan yang simpel mungkin? Yang pertama kita harus perhatikan nutrisi kita. Berarti makanan apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Yang kedua yang seperti tadi selalu dibilang bahwa kita harus exercise. Exercise itu olahraga kenapa? Karena meningkatkan imun dan meningkatkan endorfin. Jadi kita bahagia, nggak perlu nyari-nyari kue buat bahagia, ya kan? Exercise. Yang ketiga itu adalah kita harus cukup air. Karena tubuh kita itu 70% adalah air. Makanya dan otak kita apalagi air. Makanya kenapa kalau orang pinter dibilangnya otaknya encer. Iya bukan cair. Otak encer. Karena emang air, tubuh kita 70% air. Ya, jadi yang pertama nutrisi, kedua exercise, kemudian yang ketiga air. Terus yang keempat itu adalah kita harus mau kena matahari karena matahari itu vitamin D dan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita karena ada yang namanya SAD, seasonal affective disorder, di mana di negara lain ya yang mereka kebagi 4 musim, jadi pada saat musim dingin mereka tuh sad. SAD tuh sad, sedih, depresi. Kenapa? Karena kekurangan matahari. Jadi kalau orang lagi stres, depresi, jangan-jangan kurang jemur matahari, mungkin vitamin D-nya rendah. Ya, jadi yang diperlukan adalah itu matahari ya, kemudian temperamen kita itu artinya emosi kita harus kontrol emosi, jangan gampang-gampang kena mental, emosi jiwa, makanya baca firman Tuhan. Itu dia. Baca firman Tuhan tiap hari, bukan nonton drakor atau nonton masukin drama sesuatu Cina yang baik. Yang tiba-tiba sukses orangnya, malah dibahas itu. Iya, terus karena pikiran kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita perlu menghirup udara yang baik, jadi jangan udah tahu polusi, diem-diem di luar sama pacar misalkan kan. Ya jangan cari yang, saya di rumah saya tuh udah kayak jungle, di rumah saya banyak tanaman sekarang. Wih, boleh tuh Beb. Jadi wah pagi-pagi tuh udaranya tuh dan mengagumi ciptaan Tuhan juga karena wow gitu, Tuhan tuh kok nyiptain kan luar biasa seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah trust to the Lord. Jadi artinya kita berserah, menyerahkan hidup kita di kakinya Tuhan. Pakai saya Tuhan menjadi alatmu, suka-sukamu Tuhan. Karena tujuan kita hidup itu apa sih? Karena Tuhan tuh udah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan loh. Jadi gak kebetulan kita ada di sini hari ini, bertemu saat ini. Itu semua tuh dalam rencana Tuhan. He is still in control. Dan bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang milih kita semua. Maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, amazing. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ini semakin kesini kita jadi makin paham ya. Selama 3 minggu kita diperlengkapi. Di talk show kali ini kita benar-benar dapat yang benar-benar detail. Terutama tadi untuk kita ya. Itu rajin minum teman-teman. Minumnya air putih ya dok ya. Jangan jus alpukat gitu iya kan. dong. Iya.
Air putih kan dok? Iya. Sama tidur juga penting gak dok? Iya, Tidur. rest, ketinggalan satu, rest, betul. Pinter banget Iya. sih. Aku calon dokter dulu dok. Luar Udah lu biasa. jangan ganti-ganti dah. Lu lama-lama emosi nih gue nih. Tapi IPS dulu. Makasih ya, kurang satu, betul. Saya selalu bilang sama pasien saya, kamu harus tidur cukup. Iya. Karena istirahat itu sama pentingnya seperti makan. Mesin aja nggak bisa dipakai terusan, harus istirahat. Karena tapi pada jam yang benar ya. Nah, ini bukan dia. jam 2 subuh, bukan jam 3 Tuh, subuh. Bukan. dengerin, Pendi. Kita harus istirahat pada jam benar jam 10 malam. Habis itu pagi-pagi bangun. Ingat, kita itu adalah makhluk pagi. Makhluk pagi. Kita Pendi. kalau ditanya ada ayatnya di dalam Alkitab ada. Ada. Tidak tahukah kamu adalah anak-anak terang? Kamu bukan Nah. anak kegelapan. Itu berarti kita makhluk pagi, bukan makhluk Luar malam. biasa. Jadi yang Saya suka-suka nggak akan begadang lagi. Jangan ya dokter. Jadi ada yang konsep bilang nggak apa-apa begadang, yang penting kan 8 jam tidurnya. Ada yang mikir kayak gitu dok. Iya. Nggak boleh ya dok. Nggak boleh, karena badan itu berfungsi seirama dengan alam. Makanya kalau kita pergi ke Amerika misalkan jet lag kan? Iya, Ya, ada yang badan alasannya tahu. kayak gitu dok, jet lag. Iya. Sama jet li. Ada Jet gitu. li. Nggak, saya tertuduh nih, soalnya saya sering begadang. Dia agak Ya. nokturnal dok soalnya. Iya. Iya kebalik. Lu ngatain gua mulu, kan istri gua. Makanya kita masing-masing harus menyadari identitas kita. Iya benar. Betul. Pendi. Sebagai anak-anak terang, bukan anak kegelapan, bukan. Iya benar-benar. Iya, jadi waktu malam tidur terang itu. Iya Beb, iya. Iya. Makanya kita nggak pernah ngelihat kelelawar siang-siang kan. Benar dok. Kalau Iya, Dok. ada kelelawar siang-siang, saya yakin dan percaya dia pasti punya masalah dengan berat badan. Wah. Makin tertuduh gak sih? Bro mau gue temenin bro? Enggak ya? Gak apa-apa lah. Wah, Jadi amazing saya banget. ini biar lebih sehat gak apa-apa. Betul, Amin. betul. Benar. Ini udah keren banget ya, udah banyak banget hal-hal baru gitu dok yang kita tahu dok. Nah mungkin yang terakhir dok bisa share kesaksian dokter, pengalaman dokter Cici dalam melayani Tuhan di dalam bidang medis nggak, supaya bisa menginspirasi dewasa muda ini untuk melayani Tuhan. Pengalaman saya dalam bidang medis. Yes. Mungkin yang mau saya bagikan adalah jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Amin. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk keinginan kita, untuk kepentingan kita, bukan, tapi untuk kepentingan Dia. Jadi kalau sampai kita berhenti melayani hanya karena kita disibukkan dengan berkat yang telah Tuhan berikan, itu rasanya keterlaluan. Justru dengan berkat yang telah kita terima, harusnya kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya praktek itu sibuk dari Senin sampai hari Jumat. Tadinya sampai hari Sabtu, tapi ketika saya melayani, saya sisihkan untuk hari Sabtu itu untuk persiapan hari Minggu pelayanan. Dan fokus saya, kalau saya ditanya, karena ada beberapa yang dari luar sana ya, misalkan mereka tanya hal-hal lain, misalkan kayak dokter nanti akan ada pengembangan, saya bilang enggak, saya enggak ada pikiran sama sekali ke sana. Karena kenapa? Di waktu yang singkat ini, apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan? Kalau saya masih memikirkan untuk urusan di sini bahwa saya harus misalkan nanti mau di mana, saya harus buka di mana, itu sama sekali nggak ada dalam agenda saya. Kalau ditanya agenda saya apa, saya cuman mau satu, Tuhan Yesus segeralah datang. Karena saya yakin dan percaya di atas sana itu tidak akan ada lagi orang gemuk. Amin. Gak akan, semuanya itu sudah diubahkan, tubuhnya itu tubuh kemuliaan sempurna. Amin. Dan kita pasti akan bahagia banget karena kita kembali ke fungsi kita seutuhnya, gimana Tuhan mau menciptakan kita pada awalnya. Apa? Ya. Ngurusin binatang, ngurusin tanaman, kita sukacita di sana, gak akan ada lagi duka cita, gak akan ada lagi rasa sakit, gak akan ada lagi tangisan, dan gak akan ada lagi kematian. Siapa yang gak mau hidup kayak gitu? Jadi di sini itu adalah kita cuman perlu melakukan satu hal. Apapun yang kita bisa di bidang kita masing-masing, jadilah excellent. Excellent itu adalah bagian dari pengembangan diri loh, yang bakalan bulan depan itu di iniin ya, excellent ya. Karena excellent itu adalah yang tadi, di atas dasar iman itu harus ada kebajikan. Kebajikan itu bahasa aslinya itu adalah excellence. Arate itu excellent. Excellence itu adalah beyond. Jadi misalkan sekretaris, jadilah sekretaris yang terbaik. Jadi supir, jadilah supir yang terbaik. Di tempat kerja, jadilah
seseorang yang terbaik di bidangnya. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah men-sharing akan Tuhan. Ketika kita excellent, orang akan melihat dari situ. Mungkin itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Benar-benar mengingatkan jangan adanya berkat Tuhan tuh malah menghalangi kita untuk melayani Betul. Tuhan ya dok ya. Iya. Itu benar-benar sih menampar. Thank you Dokter Cici. Kita kasih tepuk tangan lagi dong buat narasumber kita hari ini. Dokter Cici, sebenarnya ini pertanyaan masih banyak dok. Kayaknya 1 jam gak berasa. Kapan-kapan Yes. kita retret boleh dok 12 jam kita buat Di nanti. gedung itu dok. Boleh. Boleh tuh. Boleh dok. Nanti khusus komunitas 2PM Wes, ya. Catat ya. Catat ya guys. Beneran nih. Kepengen. Jadi penasaran. Kepengen. Kan pengen masuk lihat yang bulat-bulat tadi itu loh Iya, dok. kita mau ke Maha Kudus tadi itu. Iya. Penasaran. Iya. Oke. Kayaknya udah cukup ya buat teman-teman, kita mengundang Kodidi juga. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Thank you, kita. Dokter Cici. Dokter Cici boleh kita undang. Terima kasih buat teman-teman. Semoga kita di bulan ini semakin sehat. Amin. Di bulan depan kita akan see you lagi di tema yang baru. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Kodidi silakan. Dok. Haleluya. Bulan ini kita sangat diberkati. Amin saudara-saudara. Fit for purpose. Tadi ada yang komen di grup volunteers. I think this is the best topic ever. Ya saudara. Tapi saya percaya bulan depan nggak kalah serunya. Beyond 9 to 5. Jadi bulan ini kita belajar tentang bagaimana tubuh kita ini bukan milik kita sendiri tetapi milik Tuhan. Bagaimana tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan bagaimana kita memeliharanya. Sudah dikasih tips-tipsnya saudara. Ya, nutrisi, exercise, air dan juga istirahat yang cukup. Dan kita tadi juga belajar bahwa ternyata bahwa Tuhan mempunyai tujuan menciptakan dan memberikan kita tubuh. Tujuannya adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa buat kita semua para dewasa muda supaya kita boleh menjaga tubuh kita dengan begitu seksama, dengan begitu terampil supaya saudara-saudara tubuh kita bisa maksimal dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah saudara, saya ada kabar baik hari ini bahwa Dr. Cici memberikan berkat bagi kita semua jemaat 2PM, voucher yang seperti ini saudara-saudara nanti akan dibagikan oleh tim ushers pada saat saudara-saudara keluar dari tempat ini. Voucher ini adalah body composition test, free body composition test. Saudara kita berikan tepuk tangan dan terima kasih untuk klinik Dr. Cici. Saudara bisa ambil nanti 1 orang 1, bukan 5 saudara, 1 orang 1 ya. Dan saudara ada terms and conditions, saudara harus bawa voucher ini ke klinik. Dan voucher ini berlaku hanya untuk hari Senin, Kamis, Jumat dan Sabtu. Saya ulangi lagi, voucher ini berlaku untuk hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saudara bisa ambil nanti 1 orang 1, nanti akan dibagikan secara gratis. Saudara diberkati, amin. Nah saudara, Fit for Purpose kita akan tutup hari ini dengan coffee lounge. Coffee lounge sudah ada disediakan di belakang sana. Nah biasanya coffee lounge itu kita bertema coffee, betul ya saudara? Manis, susu ya saudara ya. Dan saya lihat tangan-tangan yang suka mengambil 2-3 cup gitu ya saudara ya. Bertobat dalam nama Yesus. Tapi hari ini akan berubah, akan menjadi air kelapa. Jus. Ya saudara ya, nggak tahu pisang goreng semoga sudah disimpan jauh-jauh dari kita. Dan kita akan menikmati bersama-sama. Intinya bukan minumannya, tetapi saya berdoa melalui Coffee Lounge kita boleh saling mengenal. Dan saudara yang belum ikut Cool boleh bertanya-tanya tentang Cool, saudara ya. Dan saudara yang belum melayani bisa Fit for Purpose mulai bulan depan kita ikut sama-sama melayani Tuhan bersama. Amin saudara. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami bersyukur untuk bulan ini kami lalui bersama. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan rema. Kau berbicara kepada kami tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh kami. Supaya Tuhan setiap dari kami, Tuhan di usia dewasa muda ini kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan hari ini hamba berdoa untuk gereja kami GBPRJ. Kami berdoa untuk gereja kami supaya Tuhan pakai terus Tuhan.
menjadi wadah untuk banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Bukan hanya dimenangkan tetapi juga dimuridkan. Bukan hanya dimuridkan tetapi dibangun Tuhan. Supaya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kami mau ucapkan berkat dan kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko, Dr. Yanto, Pak Willy, semua jajaran pemimpin di atas kami yang menaungi kami. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan boleh pimpin mereka supaya semakin hari mereka semakin Tuhan berjalan di dalam rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sini Tuhan, kami berdoa dewasa muda mulai hari ini Tuhan kami akan menjalani kehidupan yang lifestyle yang sehat Tuhan. Supaya kami bisa panjang umur, kami bisa melihat anak cucu kami Tuhan dan kami bahkan melihat pekerjaan tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Dr. Cisi. Tuhan kami berdoa, Tuhan urapan yang baru, berkat dari Tuhan boleh melimpah atas hidup hamba-Mu ini untuk suaminya dan ketiga anaknya. Hamba berdoa Tuhan, jadikan dia berbeda, jadikan dia Tuhan alat untuk kerajaan Tuhan. Tuhan berikan dia Tuhan akses ke tempat pelayanan yang tidak banyak orang bisa masuk, tetapi Tuhan berikan dia perkenanan untuk menjadi Tuhan persambungan tangan Tuhan, mulut Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. God bless you, see you di Coffee Lounge. Ajaib Kau Tuhan, agung